عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن. Bahasa Indonesia semoga dimengerti, dicampur dengan bahasa Betawi sedikit. Alhamdulillah sore ini kita sedang mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum lanjut saya berbicara, saya kenalan dulu. Enggak kenal, enggak saya. Nama saya Ahmad bin Abdul Halim, orang Jakarta pinggir, Kalideres. Saya sekolah di SD Negeri Pegadungan 01 Kalideres. Lalu melanjutkan sekolah MTS Negeri Cengkareng. Lalu saya melanjutkan sekolah di Darussalam Gontor. Lalu saya melanjutkan ikut menghafal Quran di Kudus di Demak. Lalu saya melanjutkan belajar di Al-Madinah Al-Munawwarah di Habib Zain Ibrahim bin Smith. Saya cerita ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu ngerti bahwa saya bukan orang sesat. Aliran saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya saya bisa diterima di sini. Setuju? Nanti saya datang di sini, katanya zikirnya lain, malam-malam saya diusir sama Kamtibmas. Adik saya Ibu Umiati asli orang NU karena belajarnya di Kiai Ilyas. Jadi aliyahnya di Pondok Wali Songo cabang Gontor dan kuliahnya di Cipasung. Jadi nggak ada keraguan ya, Bu. Nanti ragu lagi. Terus saya perkenalkan, namanya Darul Quran Lantaburo. Apa Ibu? Darul itu rumah, Quran itu rumah Quran, majelis Quran. Lantaburo, lannya itu ada nasab. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari. Dua kata lantaburo didahului dengan Bu. Ibu, kalau ibu nggak mau rugi perdagangan dunia dan akhirat, ikuti ayat ini. Baca ayat ini, lakukan ayat ini. Termaktub, tertulis di dalam surah Fatir. Surah apa Bu? Surah Fatir. Ayatnya 129. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Bu, ibu kalau dagang di dunia sering rugi apa sering untung? Kalau rugi ngomong-ngomong, kalau untung nggak pernah ngomong. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak begitu dapat usuran ngomong, enggak ngomong, kalau susah ngomong. Innalladzina yatluna kitaballah, tiap hari itu harus baca kitab, baca Quran, walaupun sedikit, walaupun satu halaman. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang tilawah. Bu, tilawah itu lebih tinggi daripada qira'a yaqra'u. Dia harus tahu tajwidnya, tahu syukur-syukur, tahu artinya. Ya. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah itu Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Bahasanya mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Mendirikan salat itu harus ada pondasinya, harus ada ilmunya. Wudunya harus benar, itu mendirikan salat. Maka orang yang mendirikan salat itu salatnya tanha anil fahsya wal munkar. Bu, Ibu, kita ini sholat tetapi kita takut dengan tetangga kita. Benar nggak? Habis sholat kok takut sama tetangga kita yang mau curi barang kita. Padahal tetangga kita itu ahli sholat.
Padahal sholat itu tanha anil fahsya wal sholat itu tanha anil fahsya wal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita sholat, tetapi kita takut sendal kita hilang. Bener nggak? Bukan orang sini, bukan. Orang Tapang, orang Cipondo sana. Masa lagi sholat sendalnya, takut sendalnya hilang? Ini gimana urusannya? Minta maaf Bapak-bapak. Di masjid-masjid kita itu disediakan tempat penitipan sholat. Apa artinya masjid? Bu, di masjid-masjid kita kenapa ditaruh tempat penitipan sendal? Buat apa itu? Bu, buat apa? Mencegah. Jawab dong. Mencegah. Kenapa di masjid kita ada tempat penitipan sendal? Kenapa? Untuk mencegah. Beres. Takut sendalnya padahal orang yang sholat itu nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin. Karena sholatnya tanha anil fahsya wal munkar. Ini ada kesalahan di kita. Ini harus kita beresin ini. تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا Al-Quran jadikan barakah sarana kesehatan dan hidayah kurang berkah di dunia sana. Membunuh karakter para kiai. Saya nitip, kiai punya momen, kiai pewaris tahta dari Rasul, tidak boleh itu dihina, tidak boleh dia dilecehkan. Seandainya ada melecehkan kiai yang ada di desa gereja, saya yang paling depan. Itu ucapan saya. Jadi mungkin nanti Pak Kiai sama Ibu Ustazah kami minta tolong diperbantukan para kiai yang memang kiai kita di desa gereja ini masih banyak. Dia punya jabatan kiai itu atas izin dan rahmat dari Allah, tapi dia tidak punya untuk menapakahi rumah tangga yang memang tidak sesuai. Seadanya. Tolong angkat kiai kami, ustadz kami dengan seperti apa, dengan kemampuan ilmu yang diberikan oleh Allah. Saya titipkan kepada Pak Kiai, terlalu sama Bu Ustazah. Tolong kiai yang ada di lingkungan sini silahkan ajak bergabung dengan sesuai ajaran yang ada di desa kami ini. Kami terima kasih banyak kepada Pak Kiai dan Bu Ustazah yang akan membangun yayasan ini yang diberikan oleh wakaf dari keluarga besar Pak Haji Odam. Mudah-mudahan dengan ada wakafnya ini dari keluarga besar Pak Haji Odam ini disampaikan kepada keluarganya yang sudah wafat, keluarga Pak Haji Odam ini, karena satu-satunya yang ada di desa Girijaya yang baru wakaf kepada Radalul Quran ini mudah-mudahan nanti yang lainnya akan menyusul. Dan berikut yang lainnya yang telah memberikan wakaf jalannya ke Pak Robert dan yang lainnya warga kami, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan dengan rezekinya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan dengan niat dan tujuan semua ini kita akan ketemu di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan adanya niat karena Allah, dia telah berilmu, kita kasih support, kita dukung bersama selama di